Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Jendrius MSI dan Ibu Zuldesni SSOS MA selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas A. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kuliah kita kali ini. Namun, sebelum kita memulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu A. Fernandos dengan nomor BP 2010812043. Yang kedua, Muhammad Ghazi Rianda dengan nomor BP 2010812045. Yang ketiga, Zola Fena Sidratul Aqsa dengan nomor BP 2010813023. Yang keempat, Nailur Rahmi Iska dengan nomor BP 2010813025. Dan yang terakhir yaitu Sylvia Putri Effendi dengan nomor BP 2010813027. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama dan yang kedua, yang akan dijelaskan oleh Saudari Sylvia Putri Effendi. Kepada Saudari Sylvia Putri Effendi, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Putri Effendi. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan definisi public speaking dan pentingnya mempelajari public speaking. Yang pertama, definisi public speaking. Ada menurut Y.S. Gunadi, public speaking ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Selanjutnya ada menurut David Zarevsky, public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate back and forth between speaker and listeners. Jadi artinya public speaking itu adalah sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan, simbol, atau komunikasi dan makna terus berinteraksi antara pembicara dan para pendengar. Selanjutnya adalah menurut Kamus Merriam-Webster, itu mengartikan public speaking sebagai the act or skill of speaking to a usually large group of people. Jadi artinya public speaking ini merupakan suatu aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Selanjutnya, public speaking itu terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Public artinya khalayak atau massa, sedangkan speaking itu artinya berbicara secara runtut dan mengandung makna. Jadi dapat penggabungan dua kata tersebut berarti tata cara melakukan bicara di depan umum secara runtut, terencana, dan tujuan tertentu. Selanjutnya, definisi public speaking itu adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum. Materi yang kedua yaitu pentingnya mempelajari public speaking. Kenapa penting? Kenapa harus mempelajari public speaking ini? Public speaking itu sangat penting untuk dipelajari untuk menjadi pembicara yang luar biasa. Public speaking ini tidak hanya bagi orang yang berprofesi sebagai motivator, tetapi juga bagi orang yang menginginkan suatu kesuksesan harus memiliki skill public speaking ini. Public speaking telah memainkan peran utama dalam pendidikan, pemerintah, bisnis, dan banyak hal lainnya. Kata-kata yang memiliki kekuatan untuk diucapkan bahkan lebih kuat daripada kata-kata yang tertulis di tangan pembicara. Apapun profesinya, jika kita meningkatkan keterampilan public speaking, baik secara pribadi maupun profesional, dapat memberikan banyak manfaat kepada kita. Yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kepercayaan diri, membuat nyaman dalam bergaul, mudah memahami lawan bicara, dan berjaga-jaga. Terima kasih kepada Saudari Sylvia Putri Effendi yang telah menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudari Nailur Rahmi Iska. Kepada Saudari Nailur Rahmi Iska, saya silakan. Saya Nailur Rahmi Iska dengan nomor BP 20 1081 3025.
saya akan menyampaikan materi mengenai public speaking dengan kata kunci communication as action, communication as interaction, dan communication as transaction. Di sini saya akan menjabarkan yang pertama mengenai communication as action. Communication as action, atau bisa disebut juga dengan komunikasi sebagai tindakan, yaitu penyampaian pesan searah dari seseorang ataupun suatu lembaga kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik secara langsung maupun melalui media. Misalnya A memiliki info dan kemudian menceritakannya kepada B, dan kemudian B menangkap informasi tersebut. Nah, dari A dan B memungkinkan terjadinya hasil perilaku komunikasi. Nah, yang kemudian dianggap komunikasi telah terjadi paham bahwa ketika komunikasi menghasilkan proses searah. Sebenarnya pada communication as action kurang sesuai bila diterapkan secara tatap muka. Karena hal tersebut akan menjadi proses seperti tanya jawab. Nah, hal ini lebih cocok digunakan apabila kita sedang berpidato atau sedang melakukan hal yang lainnya yang meminimkan terjadinya interaksi tanya jawab. Selanjutnya adalah communication as interaction. Communication as interaction, atau bisa disebut juga dengan komunikasi sebagai interaksi, yaitu adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang atau perorangan dan kelompok sosial yang saling bertemu, kemudian mereka tersebut membentuk suatu sistem serta bentukan-bentukan hubungan tersebut, atau apa yang terjadi ketika hubungan-hubungan tersebut kemudian menghasilkan perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada sebelumnya. Nah, komunikasi interaksi terjadi karena adanya proses atau pertukaran informasi dari individu-individu atau kelompok dengan kelompok yang lainnya, dan yang kemudian pada akhirnya menciptakan feedback atau umpan balik, yang dimana umpan balik ini adalah komunikasi yang diberikan kepada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman dari interaksi yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai communication as transaction. Communication as transaction, atau bisa disebut juga dengan komunikasi sebagai tindakan, adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Nah, hal inilah yang memicu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, sebenarnya pada saat itu pun kita mengirimkan pesan berupa non-verbal. Nah, pesan berupa non-verbal ini bisa berbentuk seperti gestur tubuh, seperti kita berdehem, seperti kita memberikan lambaian tangan, seperti kita tersenyum, tertawa, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situlah dua orang atau beberapa orang dari tindakan tersebut berkomunikasi, atau bisa juga seperti saling bertanya, saling berkomentar, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebutlah dilakukan secara spontanitas di antara kedua belah pihak tersebut, sehingga terlibatnya apa itu disebut dengan komunikasi. Contohnya seperti apabila Anda memiliki seorang teman yang berprofesi sebagai dokter ahli bedah jantung dan Anda sendiri berprofesi sebagai seorang sosiolog. Nah, ketika teman Anda tersebut
berbicara mengenai profesinya sebagai dokter ahli bedah jantung dengan istilah-istilah yang pastinya tidak Anda pahami karena Anda berprofesi pada bidang sosiolog, maka ketika Anda menunjukkan gestur tubuh seperti seseorang yang pusing dengan pemahaman dengan gerakan alis atau Anda menyeringit sehingga teman Anda menerima sinyal yang Anda berikan, dan kemudian teman Anda tersebut menjelaskan istilah-istilah yang Anda tidak pahami. Nah, dari tersebutlah komunikasi terjadi secara terus-menerus pada episode komunikasi tersebut di antara Anda dengan teman Anda yang berprofesi sebagai seorang ahli bedah jantung, dan kemudian akhirnya Anda sebagai seorang sosiolog setidaknya sedikit paham dengan obrolan atau komunikasi yang diceritakan oleh teman Anda kepada Anda sebagai seorang sosiolog. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai communication as action, communication as interaction, dan yang terakhir adalah communication as transaction. Terima kasih kepada Saudari Nailur Rahmi Iska yang telah menjelaskan materi yang ketiga. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Saudari Zola Fena. Kepada Saudari Zola Fena, saya silahkan. Baiklah, saya Zola Fiena Sidratul Aksa, BP 2010813023 akan menyampaikan materi nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan retorika dan apa bedanya dengan public speaking. Jadi, retorika dapat dipahami sebagai seni berbicara di depan umum, di mana seseorang pembicara menyampaikan sebuah pikirannya secara lisan dengan memperhatikan aspek pemilihan bahasa dan intonasi yang tepat sehingga pesan dapat tersampaikan pada audiens. Retorika juga dapat dimengerti sebagai seni untuk meyakinkan audiens dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang yang secara sengaja serta ditunjukkan untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur pendengar. Public speaking dapat dipahami sebagai ilmu berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang yang tentunya merupakan bagian dari ilmu komunikasi juga. Public speaking dilakukan agar audiens percaya akan apa yang disampaikan oleh pembicara. Jika dilihat dari pernyataan yang saya sampaikan tadi, mungkin perbedaan utama ada pada tujuan. Jika retorika lebih ke membujuk, sedangkan public speaking lebih luas dan cenderung ke arah informatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Zola Fena yang telah menjelaskan materi yang keempat. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan ajukan di kolom komentar atau pada saat pertemuan kuliah kita di Zoom nanti. Baiklah, saya Fernandos selaku moderator dari kelompok 2 dan mewakili rekan-rekan dari kelompok 2, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.